Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam kreatif untuk kita semuanya. Pangling dengan saya, mungkin ada yang pangling agak berbeda. Saya Zudan Aziz, moderator di sini. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semuanya, calon-calon legenda Indonesia masa depan, ya. Baik, sebelumnya izinkan saya menghormati Anda semuanya yang sudah bersedia bergabung di webinar ini. Izinkan kami menghormati Anda semuanya dengan sederhana, gitu ya, dengan kata yang tak sempat diucapkan film kepada kamera yang membuatnya merekam, gitu ya. Oke, kita bertemu lagi di webinar series Prodi Ilmu Komunikasi UMY. Untuk tema pada kesempatan kali ini, Sabtu 6 Juni 2020, yaitu mengenai dampak pandemi pada industri film di Indonesia. Ya. Baik, karena temanya cukup asik gitu ya, dari temanya saja sebenarnya sudah terbayang betapa menariknya apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Jadi mari segera saja webinar ini kita mulai. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Baik, rekan dan sobat komunikasi, bersama kita sudah hadir narasumber kita, Mas Budi Dwi Arifianto. Halo Mas Budi. Halo Pak Yudan. Sudah siap ya Mas Budi ya? Ya. Oke. Baik, Mas Budi ini ya sebelumnya kita perkenalkan sebagai narasumber. Beliau ini juga dosen komunikasi, kepala lab, juga sekaligus aktif di komunitas film ya, sekaligus filmmaker dan juga aktif di komunitas film. Dulu ada ikut Four Color dan juga paguyuban filmmaker Jogja dan sekaligus kepala rumah tangga yang berbahagia. Gitu ya Mas Budi ya. Oke, dan tidak lupa Mas Budi ini juga penggiat bioskop keliling. Nah, jadi dari kurikulum vitae-nya Mas Budi ini sudah cukup lengkap ya dalam bergaul dan menggauli film gitu ya. Cocok menjadi narasumber kita. Nah, dalam webinar kita ini Mas Budi Tobon akan memaparkan penelusurannya, yaitu terkait mengenai industri film di Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Apakah industri filmnya terseok-seok, atau bahkan ajur, atau mandek, atau mati suri, atau mungkin justru matematika, gitu ya. Matematika itu bikin film, industri film itu ya penuh hitung-hitungan yang rumit, juga sulit mungkin gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penelusuran dari Mas Budi sebagai narasumber kita. Kepada Mas Budi, waktu dan kesempatan kami persilakan. Time is yours, Mas. Yes. Monggo. Baik, makasih Pak Zudan sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini bisa sharing di dalam serial webinar dari program dari ilmu komunikasi UMY, dan juga banyak kolega di sini yang hadir ya, termasuk yang paling jauh nih dari Malang ini, ada suhunya Malang, Pak Zamrozi dan beberapa mahasiswa. Oke, juga salam buat teman-teman dosen, ada banyak nih ya, semuanya hadir. Baik, saya ditugasi untuk mengisi di bagian dampak pandemi pada industri film Indonesia. Berat sebenarnya. Oke. Tapi ya mungkin ini sedikit riset kecil-kecilan gitu ya. Saya lihat dari beberapa media yang
muncul secara online, terus juga mengikuti dari beberapa webinar-webinar dari beberapa komunitas, karena memang yang bisa dilakukan itu di era-era pandemi ini, karena mereka nggak bisa syuting, nganggur, justru malah banyak sharing gitu. Nah, keuntungannya di situ. Baik, kita akan mulai dari, ketika ngomong industri, kita akan mulai dari gimana sih film itu dibuat gitu. Maksudnya dari awal sampai bagaimana film itu disampaikan ke penonton. Jadi ada beberapa, ada tahap ya, ada produksi, distribusi, eksibisi. Nah, itu tahapan yang dari hulu sampai hilir dalam sebuah industri film gitu ya. Ketika kita hanya mengenal produksi itu praproduksi, produksi, pasca produksi. Itu hanya satu rangkaian produksi saja. Nah, setelah itu masih ada yang namanya distribusi dan eksibisi. Jadi bagaimana film itu bisa tersampaikan ke penonton. Baik, mungkin izinkan saya nge-share ini ya, coret-coretan gitu. Benar. Kebanyakan device malah bingung. Oke. Mohon nanti, karena ini sifatnya diskusi, jadi kalau misalnya ada sanggahan atau mungkin saya kurang detail dalam memberikan data, pada sesi tanya jawab, jika ada masukan atau apapun itu, saya sangat senang banget. Oke, baik. Oke. Ya, kita lihat di sini ada beberapa pihak gitu ya. Gimana proses film gimana proses film dari mulai pendanaan sampai bisa dinikmati penonton. Bagaimana sebenarnya ini maksudnya. Oke, sebelumnya saya pengen mengutip dari statementnya Joko Anwar di Twitter gitu ya. Dia bilang bahwa 70% film merugi setiap tahunnya. Artinya, kalau dalam setahun ada 140 judul film Indonesia yang rilis, 94 film diantaranya nggak balik modal. Nah, itu statementnya Joko Anwar. Gitu. Nah, oke. Tapi kenapa ini tetap ada gitu? Nah, ternyata memang ada perjalanannya gitu ya. Seorang produser film itu harus mempunyai beberapa trik gitu. Oke, dimulai dari bagaimana film itu dari pendanaan sampai dinikmati penonton. Oke, di sini ada sineas, ya, ada production house, ada venture capital, ada private investor. Di Indonesia pendanaan film didapat umumnya dari private investor. Private investor. Ada private investor. Siapa itu? Artinya dia adalah orang yang punya duit terus invest di film. Nah, bisa berseorangan nih. Nah, sebagian kecil ada yang didapat dari sebagian kecil ya, dari venture capital, yaitu beberapa orang yang ngumpulin duit lalu dikelola buat invest di film. Nah, para investor ini ya, venture capital ataupun private ini sering disebut kalau di dalam film itu EP, eksekutif producer, gitu. Nah, ini yang punya duit, gitu. Oke, terus
film bisa terjadi dengan dua cara, ya. Bisa dari sisi sineasnya, ya, dari sisi sineas. Ini, oke. Dari sisi sineasnya ini, sisi sineas, dia di awal film itu kita kenal sebagai triangle system, ya. Kru yang melahirkan sebuah film itu di awal-awal ada triangle system yang di dalamnya ada sutradara, produser, dan penulis naskah. Gitu. Nah, dia punya project, terus mencari dana kepada private investor tadi, ataupun venture capital. Jadi, dua-duanya, ya, ataupun kedua-duanya. Ya, intinya cari duit di situ. Nah, tapi ada juga kebalikan gitu ya, dari si private investor ini, dari investor producer ini, dia punya PH dan dia memanggil si sineasnya gitu. Jadi kadang ada kalau misalnya di ini ya kadang bisa ke apa? Ke sineas ke mencari duit kepada investornya, tapi ada juga investor yang mencari sineasnya gitu. Nah, terus ya artinya PH ini juga bisa kebalikannya gitu ya. Nah, ini PH ini dia di tengah-tengah. Sineas bisa punya PH juga. Nah, bisa juga ini kebalikannya. Oke, tapi intinya itu. Oke, terus kru film, semua kru film itu semua orang yang ada di belakang layar, ya, bisa pemain. Kru film itu yang ada di belakang layar, sementara ada pemain film semua yang ada di depan layar. Ya, bisa punya pekerjaan dan penghasilan karena ada proyek film yang jalan. Film adalah produk yang unik karena terjadi bukan hanya karena orang ingin dapat uang, tapi juga ingin berkarya. Nah, itu kadang bedanya di situ. Orang yang lahir di film itu mesti punya passion dalam kekaryaan, tidak sekedar dapat uang, karena iya memang berat gitu jalur di film ini, ya. Jadi mereka mesti punya passion untuk berkarya, tidak sekedar cuma mendapat uang. Oke, terus siapa yang berkarya dalam sebuah produksi film gitu? Ya semua kru yang terlibat, ya. Kru yang dari artistik, dari kamera, editing, sound, itu adalah semua kru yang kita sebut sebagai kru produksi film gitu. Karena di film ada artistik, ya, dia yang membentuk set dan sebagainya. Terus ada suara, berarti ada tata suara, ada visual, berarti ada tata kamera, ya. Terus ada juga editing. Oke. Di dalam film Indonesia, rata-rata produksi film memperkerjakan 120 orang kru lapangan, rata-rata nih. Ada juga yang sampai 300, sampai juga 500, gitu ya. Sampai seperti itu. Jadi tergantung tergantung filmnya, ya. Dia butuh kru berapa itu tergantung filmnya. Oke. Terus sudah. Nah, ketika tadi ada investor, berarti ada krunya. Nah, gimana supaya investor tetap mau invest di film? Terus kalau filmnya nggak balik modal gimana? Terus gimana skema bisnis di Indonesia? Kenapa terus ada yang dibuat? Katanya tadi merugi gitu. Oke. Seperti yang saya tadi dikutip di awal, berarti 70% film merugi, ya, kata Joko Anwar gitu. Karena perusahaan film, karena biasanya perusahaan film setahun bisa bikin beberapa film, ya. Mungkin bisa bikin 4 film, tapi satu untung dan bisa nutup kerugian yang lain. Ya, misalnya bikin 5 film yang 4 rugi gitu, tapi yang satu untung. Nah, itu bisa nutup
nutup yang kerugian tadi. Kerugian ini karena apa? Karena masih saja di sini apa namanya? Masih saja di sini bioskop, ya ini lambang bioskop nih. Jadi bioskop ini sebagai pembalik modal. Jadi dia distribusi bioskop ini masih masih menjadi capaian utama dalam membalikkan modal. Nah, setelah itu baru ada turunannya, ya. Bisa didistribusikan melalui DVD. Terus sekarang ini yang lagi in adalah platform online. Terus ada TV berbayar. Nah, itu kalau film-film layar lebar gitu ya. Nah, sayang sekali DVD ini di Indonesia sudah tidak ada karena efek pembajakan. Sudah tidak ada produser yang berani bermain di ranah distribusi DVD. Oke. Nah, jadi ada bioskop, pertama kali bioskop, terus ke DVD tadi, karena DVD udah nggak ada. Nah, sekarang ini antara bioskop dan dijual ke platform online. Nah, dan intinya tadi satu film itu produser itu paling nggak punya jagan-jagan beberapa film ya untuk membalikkan modal mereka. Jadi misalnya 5 film, 4 film tidak beruntung itu tapi satu film aja yang dia bisa menutup modalnya, bisa kembali, dia bisa bikin film lagi gitu. Oke. Nah, ini sekilas kira-kira itu ya bagaimana film itu didistribusikan. Terus sekarang ini mulai ada platform online yang mulai tumbuh subur gitu ya. Sampai pada akhirnya film itu didistribusikan di beberapa platform. Jadi dia tidak hanya Netflix aja. Kadang dia bisa ke berbagai macam platform ya. Bisa ke Netflix, bisa ke View, GoPlay, dan sebagainya. Oke. Terus, share screen-nya hilang. Terlalu bersemangat. Mohon maaf nih. Share screen-nya. Oke. Ini saya mau share screen lagi. Baik. Nah, tadi intinya bioskop menjadi pertaruhan dalam pembalikan modal produksi. Nah, di Indonesia sendiri ya ada 414 lokasi bioskop. Ya, tercatat ada 2086 layar. Nah, ini kalau di matematika gitu ya, ada 337.000 tempat duduk. Nah, ini semua menjadi pertaruhan dalam pembalikan modal produksi. Sesudah itu baru bermain di platform online dan TV. Oke. Penonton film Indonesia rata-rata 1 juta penonton. Ya, itu rata-rata. Ini datanya diambil dari Cinepoint. Hanya ada 74 judul film Indonesia sejak 2007 itu yang mencapai rata-rata. Jadi bisa dibayangkan berarti film yang lain itu mesti dia di bawah 1 juta gitu. Nah, ini ada yang agak spektakuler gitu ya. Film Indonesia yang masuk 10 besar dalam box office. Ada Warkop Reborn. Ya, dia mencapai 6.800.000 penonton sekian, terus dia ada di peringkat 3 di tahun 2017, terus disusun oleh Dilan. Nah, belum ada yang menandingi itu ya. Oke, susahnya menembus penonton banyak faktor yang melatar belakangnya ya. Nah, termasuk ekonomi politik jaringan 21 yang jelas berpihak pada film asing, yaitu film Hollywood. Oke, panjang sekali kalau kita bahas masalah bagaimana film Indonesia itu
bisa mendapatkan kursi nyaman atau posisi nyaman di jaringan 21 gitu. Ya, itu intinya faktor ekonomi politik dari jaringan 21 gitu ya. Sebenarnya sudah ada beberapa bioskop, tapi nggak banyak ya bioskop tandingannya 21, tapi nggak begitu signifikan juga. Oke, terus nah ini tadi ya data tadi kecil banget. Nah ini intinya film Indonesia itu dia beradu dengan film-film Hollywood gitu, Avengers, ya, terus ada apa namanya yang nomor satunya apa, The Fate of Fast Furious. Oke. Nah intinya itu. Nah ini Dilan ada di antara itu tadi. Ada Warkop DKI, ya. Misalnya ini tadi ada Warkop DKI dan Dilan ada di antara ini. Oke, kecil banget ya. Ini sebenarnya kalau digedein, oke, ada Warkop DKI, ada Dilan, tuh ada nomornya tuh. Oke. Oke. Terus, nah sedikit cerita tentang sebelum pandemi tadi itu ya. Nah sekarang dampak pandemi pada industri film kita. Sebenarnya sebelum pandemi aja dia udah banyak apa ya, banyak tantangannya gitu dalam melakukan sebuah distribusi ataupun eksibisi. Oke, seperti kita tahu ya, kita tahu bahwa di mulai tanggal berapa tuh ya bioskop tutup ya? Oke, seperti kita tahu bioskop itu ya penutupan seluruh layar bioskop ya di jaringan Tanjung itu sejak 7 April gitu. Pandemi virus ini telah melumpuhkan sendi ekonomi dunia ya, tak terkecuali perputaran ekonomi di bidang industri film. Bioskop sebagai pasar terbesar ya dalam kegiatan ekonomi industri film dan menjadi ujung tombak dari transaksi antara produsen dan konsumen harus tutup. Nah, ini produser juga pusing nih untuk balikin modal gitu intinya. Karena tadi bioskop itu masih menjadi sebagai satu-satunya alat untuk sarana distribusi untuk membalikan modal gitu. Oke, dengan penutupan itu berarti seluruh layar tadi ya tersebar di beberapa kota tadi ditutup. Terus, belakangan ini ada inisiatif dari pemerintah untuk menggiatkan sektor ekonomi dengan pendekatan berdamai dengan corona. Ya. Implementasi dari pendekatan tersebut, pemerintah memberlakukan masa new normal. Nah, di Jogja sendiri kemarin status tanggap darurat masih diperpanjang antara 30 Mei sampai 30 Juni. Ya, melalui SK Gubernur di tanggal 27 gitu. 27 Mei. 27 Mei. Oke. Oke, dampaknya apa setelah ini semua benar-benar bioskop tutup, terus semua social distancing gitu ya, nggak boleh ada kegiatan-kegiatan yang berkerumun gitu ya. Oke, kita lihat dari ini saya sedikit hasil dari beberapa obrolan saya dengan beberapa teman-teman komunitas dan dari media-media yang saya ikuti akhir-akhir ini. Oke, salah satunya adalah bantuan BLT untuk kru film gitu. Nah, negara ini berusaha hadir melalui BPI, Kemenkraf, dan Kemendikbud. Salah satunya ini ya, kalau di sini tuh banyak bertebaran SMS, WA ke beberapa kru film yang intinya mereka melakukan pendataan. Ya kalau di dalam isunya di antara mereka setelah pendataan ini akan ada bantuan langsung tunai gitu. Tapi sampai sekarang itu belum ada gitu ya. Beberapa teman-teman juga belum ada bantuan apapun gitu. Ini juga melalui asosiasi-asosiasi tingkat nasional ya, ada IDFC itu ini asosiasi-asosiasi
tingkat nasional ya. FDSC itu Indonesian Film Director Club ya. Terus ada RAI, itu Rumah Aktor Indonesia. Terus penulis Indonesia untuk layar lebar, Pilar, Indonesia Film Editor, Inavet, Indonesia Motion Picture and Audio Association, Impact, Association Producer Indonesia, Asprofi, Sinematografer Indonesia, Asosiasi Casting Indonesia. Nah, itu beberapa yang dirangkul oleh BPI gitu untuk mendata semua krunya. Nah, bagaimana dengan nasib kru freelance? Ya sama aja tadi. Sebenarnya antara freelance dan nasional pun sebenarnya ini hanya pendataan aja sampai sekarang ternyata. Oke, terus nah dengan adanya work from home ini ya, sebenarnya ini membuat jaringan komunitas semakin terbuka gitu. Jadi ini lucunya ya, Mas Hanung yang begitu sibuknya gitu, dia slow gitu loh untuk melayani komunitas-komunitas dan diskusi gitu, diskusi yang mungkin sangat cair gitu di situ, yang sebelumnya dia dianggap sebagai seorang sutradara yang senior gitu, dia mau bermain dengan komunitas-komunitas di Jogja. Nah, terutama ini di Paguyuban Filmmaker gitu ya, yang dia sering mengadakan meeting-meeting melalui Zoom gitu. Dan ya karena sama-sama slow-nya gitu malah jadi akrab, terus jadi sebenarnya banyak yang didiskusikan di situ. Mereka melakukan apa ya, evaluasi ya tentang kotanya gitu kan. Jogja udah seberapa sih sekarang nih? Krunya udah berapa, terus perkembangannya bagaimana gitu ya. Banyak sekali diskusi di situ dan semakin terbuka. Nah, begitu juga di tingkat nasional gitu ya. Ada ini salah satu contoh aja, di sini ada Sinematografer Indonesia ya. Ini ada workshop yang banyak sekali pengikutnya di situ. Dengan host yang terkenal gitu ya. Ada Dian Sastro, Adinia Wiar, apa? Semua ini pemain lupa banget. Oke, intinya dia moderatornya orang-orang terkenal gitu lah. Dan yang dipakai adalah DOP terkenal gitu dan membahas tentang sinematografi. Begitu juga director juga bikin editor, bahkan muncul asosiasi dokumenter di sini. Ya, di masa pandemi ini tuh saya bikin, gara-gara pandemi ini malah terus jadi sering meeting terus bikin asosiasi gitu. Oke, terus salah satu kalau di luar negeri banyak artis yang kena corona gitu ya. Salah satunya adalah Tom Hanks gitu. Ini justru sisi positifnya adalah orang-orang itu malah jadi banyak terliterasi oleh cuitan-cuitan melalui Twitter ataupun video-video yang dia unggah gitu. Jadi Tom Hanks itu dia sering gojek-gojekan gitu. Bikin video di YouTube, terus dia rasanya kena corona, terus dia malah bisa terbayang gitu, oh ternyata penyakit corona itu seperti ini gitu. Itu tapi justru malah bisa banyak di antara penggemarnya tuh terliterasi karena Tom Hanks gitu. Dan beberapa yang lain, dan dia menguatkan. Nah, di Indonesia sendiri selama ini belum ada data atau yang mengaku kena COVID gitu untuk kru dan artisnya, belum ada ini. Oke, terus oke. Nah, terus di produksi. Nah, di bidang produksi ya, di kegiatan produksi jelas ini lumpuh total. Jadi nggak ada produksi sejak bulan Maret. Ya. Sebelumnya Januari, Februari, iya di Februari itu pertengahannya udah ini ya. Syuting udah dihentikan gitu. Beberapa syuting yang dihentikan ya, misalnya di Jogja itu filmnya Mas Hanung dia lagi bikin Ibu itu kurang 30%. Terus Mas Ismail Baswet dengan filmnya Pulung Gantung itu kurang 2 scene. Padahal dia syutingnya di hutan, dia udah delik-delik gitu, dibubarin sama polisi dan orang kampung lah. Pokoknya intinya di stop gitu. Nah, saatnya juga gitu. Terus sudah mulai di bulan udah nggak ada. Nah, terus ada beberapa yang dia tetap syuting. Nah,
di kegiatan syuting ini, produksi ini, tapi mediasinya melalui teknologi. Kebanyakan iklan, ya, iklan masih jalan. Ya, sebagai contoh ini iklan Telkomsel gitu ya, dia ini kolaborasi stock shot. Ya, setahu saya ada filmmaker Jogja juga yang terlibat di sini karena dia stock shotnya diminta gitu. Jadi kolaborasi stock shot. Kowe duwe stock shot apa, terus disatuin jadi iklan. Tapi beberapa itu tetap syuting itu. Curiga saya tetap ada proses syuting walaupun dengan apa namanya scope yang sangat kecil gitu. Hanya kameramen sama direkturnya. Tapi yang menarik ada juga yang direktur itu dia di rumah dan mendirectnya melalui Zoom gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, mungkin ke depan juga akan dilakukan seperti itu ya. Nah, tapi di film itu belum bisa ya. Secara teknis belum bisa. Film tetap kerja kolaboratif, tetap wae ada meeting-meeting fisik dan ketemu kerja secara fisik gitu. Nggak bisa seluruh seperti iklan yang iso fleksibel delik gitu ya. Tapi film ternyata nggak bisa. Ada beberapa film sih yang dia membuat, tapi itu eksperimental gitu ya. Dia bikin film dengan mediasi teknologi. Tapi untuk film-film layar lebar jelas berhenti. Gitu. Oke. Nah terus yang unik ya, ini ada BPI berusaha menengahi gitu ya. Dia membuat SOP ya, SOP untuk syuting di era new normal. Jadi disediakan itu. Nah, ada banyak sekali poin-poinnya, tapi ada beberapa yang menarik di sini gitu. Yang menarik di sini dan masih timbul beberapa pertanyaan gitu. Bagaimana teknisnya nanti? Oke, seluruh kru wajib cek anti corona. Jadi mesti ada surat sehat nanti ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana biayanya gitu. Siapa yang tanggung di sini? Apakah masing-masing kru itu atau produser yang tanggung? Atau negara yang harus nanggung itu? Terus bagaimana dengan kegiatan mahasiswa dan komunitas gitu? Karena film itu juga tidak hanya di tataran industri gitu, tapi di tataran pendidikan, di tataran komunitas itu juga jalan gitu. Nah, ini akhirnya surat sehat menjadi penting di sini. Nah, tapi kembali lagi ke bagaimana cara ininya masih dalam draft gitu. Terus melibatkan kru sedikit dan dibatasi 3 hari syuting. Nah, ini yang banyak pertanyaan nih. TVC mungkin tetap bisa ya, tapi untuk film ya banyak tanda tanya gitu. Oke, lebih baik kalau menurut para filmmaker gitu ya, beberapa kru gitu, lebih baik membatasi jam syuting daripada membatasi hari gitu ya. Ya misalnya syuting itu afdolnya ya 15 jam gitu ya. 15 jam. Ya, 2 jam itu buat buat kukutan gitu. Bahasa Jawanya. Buat wrap, buat bungkus-bungkus, buat rapi-rapi gitu. Oke, terus ada aturan catering dengan membawa alat makan pribadi. Nah, itu juga menyulitkan buat kru yang apalagi teman-teman lighting, teman-teman yang dia kerjanya sangat lapangan gitu dan butuh diladeni gitulah. Nah, gitu. Terus di sisi talent gitu ya, talent itu minimal 13 tahun, maksimal 50 tahun. Nah, itu banyak pro kontra juga. Ya karena ini masalah film dibatasi dengan pemainnya seperti apa. Kalau ada adegan bayi berarti gimana? Nggak boleh gitu. Oke. Terus ada juga di situ isolasi selama masa syuting. Jadi kru berkumpul tidak boleh kemana-mana dan tidak boleh ketemu keluarga. Mereka di camp isolasi selama syuting. Jadi produser harus menyediakan itu. Tapi sekali lagi ini masih draft gitu ya, masih draft. Walaupun di WhatsApp sudah muncul beberapa protokol syuting gitu. Tapi menurut si Alex Sihar gitu ya, 2 hari kemarin dia bilang sebenarnya masih alot-alotan itu antara BPI, Kemenkraf, terus dinas kesehatan, terus petugas COVID gitu ya, satgas COVID maksudnya,
itu sebenarnya masih alot-alotan untuk masalah draft ini. Gitu. Jadi memang masih ngambang. Gitu. Oke, terus itu tadi produksi ya, produksi jadi benar-benar sampai situ, jadi nggak begitu anu banget. Oke, dan belum ada jadwal-jadwal produksi. Oke, terus dari distribusi gitu ya. Kalau di luar negeri sudah jelas nih film-film yang tayang di bioskop di awal rilisnya Februari, antara Februari Maret gitu ya, sudah sempat tayang gitu, terus ada lockdown ini, dia langsung beralih ke streaming gitu. Banyak yang beralih ke streaming gitu. Ya. Oke, terus ya termasuk ada Frozen di sini, ada beberapa film ya. Ini film yang terdata aja, sebenarnya masih banyak. Oke, nah kalau di Indonesia, film Indonesia, ini belum jelas nasib distribusinya gitu ya. Ada Tersanjung the Movie itu yang udah siap, udah punya jadwal rilis, udah siap tayang gitu ya. Terus Jodohku Yang Mana, terus yang sempat viral itu ya KKN di Desa Penari itu trailernya udah bertebaran di YouTube gitu. Ya, terus ada Jurik Salawai, Bucin, Serigala Langit, Tarung Sarung, Guru-Guru Gokil, ya sutradaranya Dian Sastro. Ini semua masih menunggu, ya. Maaf Pak Budi, 10 menit lagi waktunya Pak Budi. Oke. Nah, dia semua masih menunggu gitu ya. Nah, terus eksibisi ya, tadi distribusi semua, kalau di Indonesia tadi masih menunggu karena bagaimanapun bioskop masih menjadi tujuan pembalik modal gitu tadi. Nah, ini kalau di bidang di ranah eksibisi ya, kita lihat kursi bioskopnya ini jamuran gitu. Ini karena 3 bulan nggak diapa-apain, itu jamuran kayak gini. Oke, sementara berhenti beroperasi. Nah, saat dibuka kembali akankah langsung penuh? Ya, tentu tidak, gitu ya. Semua orang belum berani ke bioskop, banyak yang tidak recover, gitu ya. Karena banyak yang recover, terus secara cost, efisiensi dan efektivitasnya sangat berat, gitu. Oke, ini berat juga nih si bioskopnya nih. Nah, terus yang menarik adalah di eksibisi ini banyak festival-festival dilaksanakan dengan cara online. Nah, ini yang paling bagus nih untuk teman-teman ya. Ada festival film VR1, Global Film Festival. Itu film-film yang di dalamnya itu ada beberapa gabungan hasil kurasi dari festival-festival film dunia gitu. Nah, semuanya ini posisinya sedang di-upload di YouTube gitu ya. Tapi itu stok-stok lawas sebenarnya. Film yang menang tahun 2018, film yang menang tahun silam gitu lah ya. Tapi nggak terlalu jauh. 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Dan itu filmnya oke-oke banget gitu ya. Nah, ini film secara online gitu. Nah, menariknya di sini setelah film itu ada diskusi live melalui Zoom. Ya, diskusi filmnya itu juga melalui Zoom. Nah, terus ada komen-komen di sini, seluruh dunia bisa komen di situ. Oke. Terus menarik lagi ada di Indonesia juga ada tadi ya beberapa film-film yang di-online-kan oleh filmmaker-nya gitu. Nah, terus di Indonesia ini juga ada drive-in cinema sebagai alternatif gitu ya. Ini di Meikarta, ya, Meikarta Bioskop Drive-in gitu ya. Ini menurut di IG-nya dulu, tapi sekarang hilang itu, nggak tahu dihapus atau gimana. 1 Juni sampai 30 Juni gitu. Ya, kita lihat di sini nontonnya pakai mobil gitu. Terus audionya pakai transmitter FM. Gitu. Terus ini tentunya ada pelayannya gitu ya, pakai SOP COVID gitu. Tapi lagi-lagi ini terganjal oleh kasus hak cipta. Beberapa film yang ada di situ itu tanpa izin pemiliknya. Dan salah satunya ini ada Chan Parwes, dia filmnya apa ya? Susah Sinyal apa ya itu. Itu dia dituntut itu. Oke, ada tuntutan. Akhirnya sekarang bioskop itu harus ini ya, si pihak penyelenggaranya harus berurusan dengan hukum. Oke, apa yang terjadi selanjutnya gitu ya? Ini sedikit konklusinya, sedikit gambaran gitu. Saya kira ke depan nanti karena ini sudah eranya masyarakat informasi ya,
teknologi membuat perilaku audien sudah berbeda gitu ya. Audien merdeka dalam memilih saluran distribusi, cara nonton yang paling ekonomis, dan waktu dalam menonton. Jadi ini ke depan nanti si kalangan milenial ini kayaknya dia nggak begitu kehilangan bioskop itu biasa-biasa aja gitu. Dia teknologi inilah yang merubah perilaku itu. Terus munculnya genre-genre film baru karena film tidak hanya tayang di layar lebar tapi di layar kecil-kecil, itu hanya nanti gaya-gayanya pun juga akan mempengaruhi. Banyak produser yang berinvestasi di platform online. Nah, ini menyebabkan berbagai format film akan muncul memenuhi kebutuhan audionya yang sangat beragam dengan saluran internet yang personal. Jadi misalnya bioskop itu dia butuh Dolby, oke, dia akan ngeset audionya Dolby. Sementara untuk handphone dia nggak untuk smartphone gitu ya, itu nggak jadi harus punya konsep audio yang lain, stereo atau mono gitu. Karena Dolby-nya jadi nggak maksimal gitu. Gitu. Ya sama nih, belum dibuka aja nih konsep distribusi ke depan ya, Dolby, banyak produser oleh. Nah, terus bioskop akan menjadi heritage dan cinematic experience bagi orang-orang yang memang bagaimanapun bioskop itu tidak tergantikan gitu bagi orang-orang yang benar-benar pecinta film, karena menonton di layar lebar dengan konsep bioskop dengan layar yang kecil itu beda gitu. Banyak sutradara juga yang sebenarnya mempersiapkan film ini untuk layar lebar, tapi ketika ditonton di layar yang kecil, dia sebenarnya juga agak kecewa gitu, karena secara artistik, secara penggarapan, ya, sound dan sebagainya itu didesain memang untuk layar lebar. Ya saya kira itu Pak ya, sedikit paparan saya tentang dampak pandemi terhadap film, industri film, khususnya di Indonesia. Monggo dibuka tanya jawab aja. Baik, terima kasih Pak Budi. Dari pemaparan Pak Budi tadi, dari penelusuran terkait dampak pandemi dalam industri film di Indonesia, ada beberapa catatan menarik bahwa yang pertama, dampak pandemi ini memang ibaratnya seperti badai. Orang film banyak yang tiarap gitu ya, karena badai ini cukup memporak-porandakan industri film ya. Jadi yang pertama, badai ini menyebabkan bioskop ditutup ya, karena memang berisiko untuk penularan itu kalau bareng-bareng nonton di situ, sehingga harus ditutup karena faktor sosial juga physical distancing-nya. Kemudian yang kedua terkait dampak pandemi ini tadi juga disampaikan bahwa muncul kepedulian pemerintah, bahwa pemerintah juga ingin hadir di masa pandemi ini dengan memberikan BLT kepada kru-kru film ya. Tapi ternyata ya masih sekedar pendataan, mungkin belum ada action yang lebih konkret ya, dananya belum cair. Terus kemudian dalam masa pandemi ini work from home ya, WFH ini ternyata memunculkan jaringan-jaringan komunitas film yang justru semakin terbuka dan akrab ya. Mungkin dampak positifnya di situ mungkin jadi lebih akrab karena senasib. Dan berikutnya dari sisi produksi dikatakan tadi lumpuh total dari sejak Februari, apalagi Maret sudah dihentikan. Jadi memang secara produksi lumpuh total ya Pak Budi tadi ya. Dan salah satu solusi yang disampaikan dari BPI, Badan Film Perfilman Indonesia, BPI ini menyampaikan ada SOP terkait dengan produksi film meskipun masih sebatas draft-draft yang masih didiskusikan gitu ya. Dan ada dua dampak lagi terkait distribusi dan eksibisi. Kalau yang distribusi ini muncul fenomena menarik bahwa distribusi dari bioskop kemudian beralih ke streaming, ke internet, streaming di Indonesia. Meskipun kalau di Indonesia memang belum begitu jelas ya untuk
aturan mainnya ataupun teknis pelaksanaannya dan sebagainya, sehingga belum jelas juga untuk membalikan modal dari produksi film itu juga belum jelas. Tapi yang jelas tadi dikatakan kursi bioskop jamuran di era distribusi ya, karena tidak kepake selama 3 bulan lebih. Dan terakhir catatan dari dampak pandemi terkait dengan eksibisi, bahwa muncul festival-festival film untuk apa ya istilahnya menampilkan film-film meskipun filmnya lawas-lawas begitu ya, tapi tidak lawas banget. Tapi ada media untuk pemediaan pemutaran film di festival film via One tadi gitu ya. Baik, itu catatan dari presentasi dari Pak Budi. Nah, sekarang kita lanjutkan tanya jawab. Wah, ini kita lihat chatnya sudah ada 4, 5, 6 pertanyaan ya. Susah ya teman. Oh ya Mas, Pak Budi ada banyak ternyata ini ya. Ini kami sapa dulu, ini dari Pak Jamrozi Malang ada ya, dari Jakarta ada, dari Buton juga ada. Inggris. Dari Jakarta, dari Inggris ya. Bu Firly dari Inggris ada juga. Nah ini ada 2 mekanisme pertanyaan. Yang pertama nanti saya bacakan pertanyaannya yang lewat chat. Tapi kalau nanti ada yang mau tanya langsung juga diperbolehkan gitu ya. Baik, Pak Budi, pertanyaan pertama saya bacakan ini dari Mas Ansar Suherman, Ilmu Komunikasi UM Buton, muridnya Suhu Jamrozi katanya ya, bahwa pandemi COVID-19 diperkirakan tidak akan pernah hilang, dan pastinya industri perfilman adalah satu bagian yang terdampak. Orang-orang di bisnis perfilman kemudian harus memikirkan metode lain untuk melanjutkan bisnis film ini. Nah, pertanyaannya, apakah ada kemungkinan munculnya tren atau model terbaru dalam bisnis perfilman? Itu ya. Pak Budi. Satu pertanyaan dijawab dulu atau dilanjutkan? Dijawab dulu saya. Dijawab dulu. Oke, moga-moga Pak. Ya, saya kira filmmaker itu sudah film itu sudah berapa kali adaptif dengan teknologi gitu. Ya. Dari analog ke digital itu dia juga adaptif itu. Dulunya pakai film, sekarang udah pakai digital. Ya gelem ra gelem pakai digital gitu kan. Terus sekarang ini disrupsi ini ya, ada online ini, semuanya melirik ke situ gitu ya. Ya karena mereka sadar bahwa oke lah, bioskop itu selama ini masih jadi pembalik modal tadi ya. Tapi umurnya kan tidak panjang gitu, bioskop umurnya tidak panjang. Ya. Setelah itu mereka harus cari inovasi distribusi lain. Dan saya kira dengan ada atau nggak adanya pandemi ini jadi kayak akselerasi gitu ya. Arahnya saya kira akan ke digital gitu, ke layar-layar kecil gitu. Tapi gimana pun yang namanya cinematic experience itu tidak bisa tergantikan bioskop itu. Nah, sebenarnya orang-orang yang merindukan itu, yang nanti masih merindukan bioskop, dan bioskop menjadi tetap film itu ya bioskop ya, teater gelap gitu. Tadi kalau yang jelas platform online tetap nanti dilirik di situ. Dan misalnya ada pertanyaan di Indonesia tentunya, apakah siap gitu dengan menonton, dengan berbayar, dengan yang legal gitu. Nah, ini
eh, salah satu tantangan ya, bagaimanapun film itu tidak luput dari pembajakan. Ya, itulah. Kalau itu eh, sudah tabiat ya, tapi dengan uniknya dengan platform online ya, online itu bisa kayak misalnya YouTube ya. Kita kasus YouTube itu misalnya kita sering nonton apa gitu ya. Sering nonton film yang seperti apa, yang genrenya seperti apa. Melalui apa namanya kemampuan algoritmanya ya. Digital ini bisa apa ya? Mempertemukan penonton pada seleranya gitu. Kita didekatkan gitu. Ya misalnya kita sering buka iklan-iklan apa gitu ya, kita sering dihampiri iklan yang sering kita buka kan. Nah, besok Netflix itu juga akan seperti itu ya, teknologinya. Jadi ketika kita sering nonton film bergenre horor, nanti mesti akan ada film-film horor yang didekatkan ke smartphone kita gitu, yang diiklankan ke smartphone kita atau dan sebagainya. Nah, ini menguntungkan sebenarnya buat bagaimana film itu bisa terdistribusi kepada penonton gitu, dari sisi umur, dari sisi kekaryaannya itu bisa tersebar lebih luas. Itu platform online menjadi pilihan gitu, menjadi salah satu keunggulan gitu daripada bioskop gitu. Itu sih mungkin jawabannya. Oke, baik Pak Budi. Apa ada sanggahan? Kita lanjut pertanyaan yang kedua ya Pak Budi ya. Oke. Dari Prima Ayu Rizky. Pertanyaannya, untuk para sinias di Indonesia di masa pandemi ini, bagaimana mereka living with COVID? Apakah mengalihkan kegiatan produksi film ke produksi karya-karya yang lain? Itu pertanyaannya, Pak. Macam-macam ya. Ya kalau yang udah punya nama, dia bikin webinar berbayar, itu ada. Punya nama tuh, punya value gitu. Beberapa masih laku gitu ya. Terus kalau syuting jelas enggak, dia nggak ada kegiatan syuting gitu kalau untuk filmmaker, dan benar-benar berhenti. Gitu. Yang menarik di Jogja adalah kegotong royongannya gitu. Kalau misalnya yang paling dekat aja di Jogja gitu. Ada salah satu komunitas itu dia yang kan ada juga film itu dia hanya sebagai sampingan, tapi ada juga yang benar-benar 100% mata pencahariannya dari situ gitu. Terus dia mendata sendiri. Sebelum pemerintah mendata ini, kita saling data gitu. Terus sirkuleran ngumpulin duit gitu kan. Terkumpul ya 9 juta, 10 juta gitu kan. Terus dibagikan kepada kru-kru yang terdampak. Dan di antara komunitas itu ya, di antara keluarga komunitas di sekitar Jogja gitu lah. Nah, terus ada pertanyaan menarik, sampai kapan kita kayak gini nih? Kita udah 2 kali lumpuhan duit loh ini, minggu pertama gitu kan, bulan pertama gitu. Bulan kedua kok belum ada job, ya lumpuhan meneh, terus kita apa bagi-bagi lagi gitu. Sampai kapan kita mau seperti ini? Ya sampai kita jadi data mereka gitu, sampai kita ikut di data gitu. Jadi sampai akhirnya ini sudah bulan keberapa itu yang tadinya dia melu urunan, dia melu di data gitu, melu terdampak gitu, karena benar-benar nggak ada pemasukan gitu. Kalau untuk yang film ya itu, terutama untuk teman-teman film fiksi gitu, benar-benar terdampak banget. Nah uniknya kalau yang agak ini ya, dokumenter atau film-film eksperimental itu tetap jalan. Contohnya si ADN melalui asosiasi ADN ini, Asosiasi Dokumentaris Nusantara, ini justru malah dia gerak nih, begitu COVID ini dia gerak terus, merekam. Dan itu ada hibahnya. Ada hibah, ada budgetnya itu, ada nanti ngejob gitu.
gitu. Dokumenter masih jalan gitu. Tapi kalau untuk fiksi benar-benar off, dan mereka mencoba mencari mata pencarian yang lain gitu. Itu yang saya tahu itu di beberapa keluarga dekat para teman-teman komunitas. Oke Pak Budi. Wah, ternyata yang bertanya banyak banget ini Pak Budi, dilihat dari chatnya. Berarti jawabannya juga agak lebih dipadatkan lagi nih nanti Pak. Siap. Oke. Kalau saya bisa loh ya. Ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Ami Kafid, Mbak Ami Kafid ini. Pertanyaannya, bagaimana Pak Budi, bagaimana dengan kemungkinan film domestik yang rilis via platform streaming online? Bagaimanakah gambaran mekanisme manajemennya? Oke. Iya. Saya kemarin juga ngobrol sama salah satu produser namanya Bu Wiwit Setia, gitu, produser senior. Intinya itu ada yang kebanyakan beli putus, Netflix, beli putus. Intinya beli putus, terus mereka yang menanggung promo apa dan sebagainya. Promo apapun itu yang nanggung adalah platformnya itu. Dan itu beli putus. Dan ini sebenarnya masing-masing platform ini masih pada taraf sama-sama penjajakan. Dijajaki, nek ngene piye. Berarti trial error sebenarnya. Masih sama-sama mencoba gitu. Ya, GoPlay sama Netflix itu akan agak beda. Masalah bayar menghargai filmnya itu. Oh, film ini kalau di tempatku mahal. Horor di tempatku mahal karena aku memang mencari film-film horor, misalnya karakternya horor. Tapi belum tentu film horor ini kita jual ke platform si A gitu, harganya sama, bisa beda gitu. Jadi semuanya masih pada tahap itu. Tapi kebanyakan beli putus gitu. Beli putus. Itu kira-kira. Beli putus ya Pak ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Alfandri. Pertanyaannya bahwa COVID-19 ini akan merubah perilaku seseorang, termasuk pola orang menonton film, Mas Budi. Nah, menurut Mas Budi, apakah ini bencana atau gimana menurut Mas Budi? Perilaku ya. Peluang. Ya, COVID-19 merubah perilaku, apakah ini perilaku dalam menonton film, apakah ini merupakan bencana atau bisa jadi mungkin yang lain, mungkin justru peluang atau yang lainnya? Sebentar, ini kok kenapa ini? Oke, saya masih bisa masuk. Oh, oke. Tadi sempat putus. Oke, kalau yang bencana COVID-nya ya, COVID itu jelas bencana. Kalau perubahan perilaku itu karena teknologi, gitu. Ada dan nggak ada COVID, perilaku menonton itu sudah berubah, gitu. Perilaku menonton berubah, gitu. Kemarin Mas Jun juga sudah dalam diskusinya kemarin juga membahas tentang perubahan ini kan, perubahan audien gitu. Nah di sini juga karena teknologi itu cara menonton, orang menonton apa itu sudah berubah. Gitu. Kalau kita nonton film panjang, film layar lebar itu kan film panjang lebih dari 90 menit gitu. Tetap belum ada yang nyaman melalui gadget kecil itu, kayak nggak begitu nyaman ya. Tapi dengan adanya Smart TV, terus Suron besok bisa hadir di rumah-rumah di masyarakat gitu ya, semakin gampang mendapatkan sound yang Suron dan sebagainya, ya sudah gitu. Kita bisa menikmati gaya audio bioskop di rumah, udah selesai gitu. Jadi intinya teknologi itulah yang merubah perilaku penonton gitu. Nggak ada penonton yang mau nonton di susu-susu untuk harus jam 8 malam harus nonton film. Jam
ketika ada tinju Muhammad Ali itu apa, semua anu kosong gitu, semua jalanan kosong karena dia harus nonton gitu. Sampai kalau di sekarang nggak ada orang yang mau seperti itu. Maunya video on demand, kapan saja dia bisa nonton. Itu salah satu perubahan perilaku. Karena teknologi itu tadi. Itu sih Mas mungkin Mas. Teknologi. Oke, makasih Pak Budi. Langsung saja ini Mas, dari Bu Firly, selama ini online ilegal di Indonesia lebih banyak diakses daripada online legal. Nah, apakah penonton akan siap untuk beralih? Itu sudah saya perkirakan tadi ya. Jadi ada yang bertanya kayak gini, Mbak Firly ya. Sebenarnya saya belum baca. Iya susah banget kalau dijawab susah itu ya. Pembajakan akan selalu ada, gitu aja. Pembajakan selalu ada. Tapi keamanan dan yang mesti beda ya kualitasnya ya ketika kita nonton di platform yang legal dengan yang ilegal gitu. Itu mesti beda gitu. Dan saya kira ya keamanan ke depan ya mesti secara teknologi ya juga lebih diperketat ya. Tapi intinya itu susah dijawab. Kalau ada yang bisa jawab monggo, itu karena masalah attitude gitu. Attitude ya. Oke. Iya, bukan film Indonesia ya. ambruk juga masalah pembajakan gitu. Pembajakan ya. Ya, oke. Kalau attitude-nya baik, berarti kemungkinan akan siap beralih dari ilegal ke legal itu ya Mas ya. Tapi memang butuh waktu gitu Mas ya. Bagi si audiennya loh itu. Audien. Ya asal nggak ada pembajak kan sebenarnya Mas. Itu kan karena ada pembajaknya. Oh ya. Nonton tinggal nonton aja. Perilaku pembajak itu yang sebenarnya yang paling berdosa besar itu yang di situnya. Oke. Siap, Mbak Budi. Ini pertanyaannya masih banyak ternyata. Ini sebagian saya ringkas ya Mas. Intinya sama. Ini terkait dengan menghadapi new normal. Ini bagaimana perfilman Indonesia itu SDM-nya, kesiapannya harus bagaimana atau kompetensinya harus seperti apa yang disiapkan, Mas. Oke. Termasuk bagaimana nanti urusan permodalan dan sebagainya untuk kelancaran produksi di era new normal. Pertanyaan berikutnya. Oke. Kalau untuk jujur aja saya bayangan new normal yang seperti aja saya belum begitu kebayang ya. Mau BPI aja mau bikin draftnya aja sampai alot-alotan gitu loh. Artinya ya syuting wae kan gitu. Dan yang penting pakai ya sing standarnya pakai masker apa dan sebagainya gitu loh. Terus pertanyaan apa Bang? Intinya apa Bang? Ya, bagaimana menyiapkan SDM agar siap di normal SDM film? Kalau SDM ya tentunya kita di era digital film gitu ya, di era digital film. Terus sebenarnya semua sudah lebih dipermudah ketika ada smartphone, smart kamera pun juga ada, kamera udah pinter-pinter. Bagi SDM ya tentunya sebenarnya tinggal menyambung ilmunya aja gitu. Dan sudah banyak bisa kita memperoleh ilmu sinema itu sudah sangat terbuka lebar gitu intinya itu. Dan dengan adanya platform online sebenarnya ini kan ada itu Netflix original, GoPlay original. Nah, di situ adalah itu termasuk pundi-pundi keuangan di situ. Dia produksi itu malah jadi bisa semakin marak dengan adanya platform online ini. Gitu. Oh, iya, iya. Baik, Pak Budi. Ya, banyak yang resen. Oh, iya. Ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Pak Budi. Ini ada pertanyaan bahwa sebelum pandemi saja banyak film yang merugi atau industri film di Indonesia itu masih merugi. Nah, bagaimana dengan
dampak pandemi ini kan jelas rugi. Tapi di sini pertanyaannya ada muncul aplikasi-aplikasi seperti View, iFlix, Netflix dan lain-lain. Nah, ini pertanyaannya bagaimana Mas Budi melihat apa ya istilahnya pendapat Mas Budi terhadap film-film yang masuk dalam aplikasi di iFlix, Netflix, View dan lain-lain gitu ya. Gimana Mas? Apakah ya ini itu sebuah pilihan gitu loh. Itu sebuah pilihan distribusi gitu. Itu selama ini yang ada ekonomisnya di situ gitu. Nah, YouTube kan nggak mungkin ya untuk film-film kayak gini. Nah, YouTube itu kan pasif income ya. Kita masukin di situ terus sampai nanti lama baru dapat AdSense, baru dapat duit gitu. Lama prosesnya. Tapi kalau ini kan dibeli dulu gitu, dibeli sama platformnya, terus sama platformnya itu diolah lah di situ. Kita keluar kan kamu curi auto kita keluar. Gitu. Oh. Oke, itu yang mau nanya siapa itu? Ya, di unmute dulu. Itu sebuah pilihan ya, sebuah pilihan. Online itu platform itu sebuah pilihan. Bioskop tetap ya, tapi oke, kita tunggu aja nanti tetap yang seperti apa ini ketika sudah seperti ini gitu. Atau banyak juga yang beralih kepada job-job web series atau film series yang didanai oleh platform-platform itu. Bahkan HBO, Disney itu dia juga sekarang mulai meninggalkan pay TV-nya, tapi dia beralih ke platform gitu. Disney itu dia bikin platform. Itu sebenarnya pemain lama dan gede apa namanya? Industrinya udah gede gitu. Tinggal cuman beralih ke teknologi aja sebenarnya. Gitu. Tapi paling enggak tidak sekejam bioskop menurut saya. Tidak sekejam bagaimana sistem bioskop memperlakukan film-film kita, film-film nasional gitu. Itu sih. Walaupun sekarang juga masih sama-sama trial error-nya gitu. Nah, corona ini menjadi mempercepat semua proses gitu. Intinya itu. Gitu Mas. Kira-kira Mas, jawaban dari saya Mas. Pak Budi. Wah, waktunya ternyata sudah 4:27 ya. Ini tinggal satu pertanyaan terakhir ini Pak Budi. Ini dari Pak Jamrozi, dari Malang ini. Nah, Pak Jamrozi menanyakan ada 2 pertanyaan ini Pak Budi. Yang pertama, sebagai karya seni, film dalam proses produksinya tidak akan lepas dari tarik ulur antara idealisme sineas dengan penyandang dana. Nah, sejauh ini berapa besar persentase film yang diproduksi lebih memenuhi idealisme sineas dan berapa besar yang demi kepentingan pasar atau produser atau komersial? Atau bisa disebut produksi film yang orientasinya untuk diputar di bioskop berarti lebih mengikuti kemauan penyandang dana, sedangkan produksi film yang orientasinya diikutkan festival berarti lebih memenuhi idealisme sineas. Apakah seperti itu? Ya? Pertanyaan yang kedua, sekalian ya Pak Budi ya. Selama ini diversifikasi apa saja yang sudah dilakukan untuk menambah income film? Maksudnya diversifikasi itu mungkin perluasan usaha gitu ya Pak Jamrozi ya, untuk menambah income film. Oke, saya jawab yang nomor 2 dulu aja ya, yang agak gampang. Siap. Film itu hak ciptanya juga bisa dijual. Intelektual apa yang disebutnya? IP. Contohnya sebagai kasus filosofi kopi. Filosofi kopi itu sekarang dia meraup beberapa keuntungan pundi-pundi ekonominya justru dari franchise
kopinya itu. Kan ada itu beberapa warung filosofi kopi itu. Nah, itu masuknya ke Fixinema gitu. Nah, begitu juga itu juga dilakukan oleh beberapa yang jelas ya kalau produksi gede ya mainnya ke merchandise ya. Misalnya kayak Marvel itu jelas dia itu sebenarnya dapat duit gedenya itu dari mana gitu. Selain tiket tadi, justru yang lebih membuat ini kan merchandise-nya itu. Nah, itulah itu yang bisa dilakukan untuk menambah income film dan di sini sangat ini ya, sangat bisa dilakukan strategi-strategi untuk mempengaruhi orang membeli produk-produk itu. Nah, terus yang pertama tadi masalah idealis dan tadi komersial ya. Film itu ya menurut saya teknik seni ini ya, negosiasi dan pitching gitu. Bahkan Mas Garin pun dia bilang saya seorang yang sangat realis, kok dia bilang idealis sih. Enggak, saya sangat realis dengan siapa yang danai saya, siapa yang ya dia bikin film yang dianggap eksperimental itu sebenarnya realis. Karena apa ya? Karena dia tahu siapa yang menyandang dana, terus di mana film itu akan ditontonkan, di mana film itu akan didistribusikan. Ya kalau memang tujuannya festival ya dia akan realis dengan gaya festival itu gitu. Dia akan berkompromi dengan gaya dan selera festival itu gitu. Saya kira ada faktor-faktor pembacaan semacam itu. Tidak lantas bikin suatu itu yang sangat sembarangan gitu ya dengan ini. Tapi ada juga film-film yang ya adanya kan mesti di festival-festival eksperimental gitu ya. Tapi kalau untuk di film bioskop ini ya Rosian Anwar sendiri bilang back to basic gitu. Kalau pengen laku ya, seks, kekerasan, sama seks, kekerasan, horor ya, dan komedi lah. Nah, mainnya di situ udah itu tinggal bagaimana nanti mungkin perubahan ke genre-nya gitu ya, ketika anak-anak muda sekarang berarti diubah apanya nih, bermain-main di ranah itu gitu. Tapi kalau mau laku ya tetap back to basic ya. Mau ngomongin apa, kembalinya ke seks, kekerasan, komedi dan horor. Gitu sih Pak kira-kira jawaban saya, semoga memuaskan. Terima kasih Pak Budi, menarik sekali ya diskusi kita kali ini, bahwa banyak yang bertanya di grup webinar ini menunjukkan bahwa antusiasme peserta seminar cukup bagus. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Pak Budi, ini karena waktunya dan teman-teman sekalian sudah 4.32, ini sudah saatnya ditutup ini Pak Budi untuk mempersiapkan closing statement-nya. Sebelum closing statement ini sebagai sedikit penyimpulan saja bahwa COVID-19 ini menurut saya ini ibarat badai, bahwa ya memporak-porandakan industri perfilman termasuk di Indonesia. Industri film menjadi tiarap lah istilahnya. Nah, di sini memang butuh orang-orang hebat yang menurut Firza bisa menenangkan badai tadi gitu ya, menurut lagunya Firza. Oke, dan semoga menurut lagunya Chrisye, badai pasti berlalu gitu ya. Mudah-mudahan industri film di Indonesia bangkit lagi dan sukses. Tetapi yang lebih penting closing statement-nya Pak Budi, monggo Pak Budi. Nah, itu sudah bagus banget Pak. Intinya ya ini sudah di era masyarakat informasi, terus teknologi itu merubah perilaku audiens, dan tentunya cara tonton, cara distribusi itu akan berubah, dan COVID ini sebenarnya sebagai sarana akselerasinya gitu.
ada nggak ada sebenarnya akan berubah, tapi pelan gitu. Tapi dengan adanya COVID itu berubah. Dan konsep distribusi ke depan harus mampu beradaptasi dengan era digital. Udah digital ini, tapi akan semakin digital lagi. Digital kan baru ini ya. Oke, digital peralatannya apa dan sebagainya. Tapi attitude digitalnya itu sudah sampai ke penontonnya tuh nanti. Gitu. Dan bioskop akan menjadi heritage ya, bagi orang-orang yang tujuannya adalah cinematic experience. Dia akan selalu merindukan itu. Gitu, Pak. Produksi film tetap akan jalan dengan adaptasi ya Pak ya. Adaptasi juga gitu. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Budi bahwa apapun yang terjadi kita tetap harus optimis ya Pak Budi ya, bahwa COVID-19 memang bencana tetapi akan ada adaptasi dan kemungkinan justru ada penemuan atau inovasi baru, bahkan perilaku menonton yang baru juga gitu ya Pak Budi ya. Baik, para peserta webinar yang kami hormati, demikian sudah kita lewati diskusi kita yang cukup menarik terkait dampak pandemi 19 di industri perfilman di Indonesia. Nah, mohon jangan live dulu nanti karena ini akan diumumkan pemenang-pemenang yang oleh panitia akan berhak mendapatkan hadiah ya tentunya, yang bertanya tentunya. Jangan live dulu. Nah, sebagai penutup dari saya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, gitu ya. Berpikir kreatif selalu dan akan banyak dikenang sejarah kemudian, gitu ya. Oke. Baik, sebagai penutupnya kepada teman-teman atau yang hadir dalam webinar ini, bahwa Anda semuanya itu kalau dibaratkan pantun itu Anda semua itu ikan sepat, ikan gabus, dan ikan pepes. Anda semuanya hebat, semuanya bagus, dan pokoknya is the best gitu ya. Tepuk tangan untuk Anda semuanya gitu ya. Baik, biar semangat peserta, mohon tepuk tangan semuanya. Enggak kedengaran ya. Terima kasih. Baik, berikutnya dari saya cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf selama menjadi moderator. Sekali lagi terima kasih semuanya, juga terima kasih Pak Budi dan segenap panitia yang sudah menyelenggarakan webinar ini.